Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, kuat, cerdas, ceria. Anak-anak yang Ustazah sayangi, pada hari ini bertemu kembali dengan saya Ustazah Lia Nurseha. Hari ini Ustazah akan mengajar tema 5, subtema 2 yaitu tentang perubahan cuaca, pembelajaran 3 dan 4 di kelas 3 SD Muhammadiyah Sangatta Utara. Anak-anak yang Ustazah sayangi, sebelum kita memasuki pembelajaran yang pertama yaitu matematika KD 3.4, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Anak-anak yang Ustazah sayangi, kita memasuki pembelajaran matematika, yaitu membandingkan dua pecahan dengan pembilang yang sama. Anak-anak sudah hafal kan? Sudah ngerti kan pembilang dan penyebut itu? Ya, pembilang adalah angka yang di atas dan penyebut adalah angka yang di bawah. Nah, perhatikan kedua gambar berikut. Gambar yang pertama memiliki nilai pecahan 2/4, yang mana 2 yang berwarna hitam dan 4-nya terdiri dari 4 kotak yang ada. Dan yang kedua adalah senilai pecahan 2/6, yang mana 2 merupakan pembilang yang berwarna kotak biru dan 6 merupakan penyebut dari seluruh kotak yang ada. Kemudian ada pertanyaannya, gambar manakah yang daerah arsirannya lebih besar? Ayo, gambar yang mana yang arsirannya lebih besar? Ya, daerah yang arsirannya lebih besar adalah gambar pecahan 2/4. Jadi 2/4 lebih dari 2/6 ya, atau anak-anak boleh menggunakan simbol yang tertulis pada pecahan berikut. Kemudian, ayo anak-anak setelah mendengarkan penjelasan Ustazah tadi, anak-anak silahkan dikerjakan di buku tulisnya ya. Perhatikan kedua gambar berikut. Tentukan nilai pecahannya dan manakah pecahan yang bernilai paling besar. Jangan lupa setelah dikerjakan di buku tulis, digambar, boleh diwarnai, kemudian ditentukan pecahan mana yang bernilai paling besar. Setelah itu dikirim kepada Ustazah. Kemudian kita memasuki pembelajaran bahasa Indonesia KD 3.3, yaitu menemukan makna kata-kata yang terdapat pada teks tentang perubahan cuaca. Kata-kata yang terdapat pada teks tentang perubahan cuaca perlu kita pahami maknanya. Pemahaman tentang makna kata akan memperjelas informasi yang kita peroleh. Misalnya, informasi tentang perubahan cuaca dapat kita ketahui karena kita memahami makna kata cuaca. Kemudian, kita memasuki pembelajaran PKN. Nah, kemarin sudah diterangkan apa sih itu kerjasama. Bekerja sama adalah suatu pekerjaan yang dilakukan bersama-sama. Artinya pekerjaan yang dilakukan bersama dengan teman, keluarga, atau siapapun, tidak dilakukan sendiri. Itu namanya bekerja sama. Nah, dengan bekerja sama tujuannya bersama dapat mencapai waktu yang lebih singkat ya. Bisa anak-anak bandingkan, pekerjaan kalau dikerjakan sendiri akan lama, tetapi kalau pekerjaan dikerjakan bersama-sama akan tercapai dalam waktu yang lebih singkat atau lebih sebentar ya. Kemudian dalam bekerja sama kita harus bersikap toleran terhadap keberagaman yang ada. Toleran itu apa? Saling menghargai, saling tidak menjelekkan perbedaan yang ada di antara keberagaman kita.
Kemudian kita memasuki pembelajaran SBDP KD 3.3 yaitu menari secara berkelompok. Nah, menari secara berkelompok juga ini membutuhkan sebuah kerjasama yang baik dengan tim ya. Tari dapat dipentaskan secara berkelompok. Menari secara berkelompok memerlukan kerjasama yang baik antar penari yang baik ya. Jadi harus kerjasama. Kalau misalnya kita melakukan tarian secara berkelompok, nah kita harus bekerja sama antara penari satu dengan penari yang lain. Misalnya ketika gerakan kepala misalnya ke sebelah kanan, semuanya kerjasama, harus kompak ke sebelah kanan, jangan ada yang ke kiri ya. Kekompakan gerakan sangat menentukan menarik atau tidaknya suatu pementasan tari. Nah, seperti yang Ustazah sampaikan, bila mana kompak bagus kerjasamanya, maka akan tercipta sebuah tarian yang sangat bagus. Tapi kalau tidak bekerja sama dalam timnya, tidak kompak, maka akan menghasilkan tarian yang tidak bagus. Misalnya satu hadap kanan, satu hadap kiri, itu tidak kompak namanya. Tapi kalau kompak kerjasamanya bagus, ya semua hadap kanan atau tepuk tangan semuanya, nah itu akan menciptakan sebuah tarian yang bagus dan kompak. Kemudian kita kembali kepada bahasa Indonesia KD 3.3, menemukan informasi dari teks lisan tentang perubahan cuaca. Kita dapat berlatih menemukan informasi dari teks lisan dengan cara mendengarkan teks yang dibacakan oleh guru atau temanmu. Contohnya, Ustazah di kelas ini membacakan sebuah teks, anak-anak mendengarkan dengan seksama. Nah, kita dapat menemukan informasi dari teks yang Ustazah bacakan atau temanmu bacakan. Pada saat guru atau temanmu membaca teks tentang perubahan cuaca, catatlah pokok-pokok informasi yang terdapat pada teks tersebut. Misalnya, di dalam kelas Ustazah sedang membacakan tentang teks tentang perubahan cuaca. Nah, anak-anak ketika mendengarkan Ustazah sedang membaca teks, harus disiapkan buku dan pensilnya. Jadi bila mana mendengar kata-kata yang anak-anak belum pahami, silahkan dicatat. Kemudian setelah Ustazah selesai membacanya, nanti akan dibahas dengan Ustazahnya. Kata apa yang tidak dipahami, kemudian dicari arti katanya dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian kita memasuki pembelajaran PKN KD 3.4, yaitu tentang kerjasama dalam keberagaman di sekolah. Nah, tercapai atau tidaknya kepentingan dan tujuan bersama tergantung pada kerjasama yang dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerjasama memiliki arti penting dalam mewujudkan persatuan. Contohnya, tujuan bersamanya anak-anak itu apa? Misalnya ingin kelasnya bersih. Nah, otomatis kerjasama yang harus dilakukan dengan tim atau dengan kelompok piketnya apa? Pertama, harus bekerja sama. Misalnya membagi tugas, ada yang mengepel, ada yang menyapu, ada yang membuang sampah, ada yang menghapus papan tulis, dan lain sebagainya. Nah, ketika kerjasamanya itu kompak, bagus, maka akan mewujudkan tujuan yang akan kita capai tadi. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa kerjasama memiliki arti penting dalam mewujudkan persatuan. Makanya jangan kerja sendiri. Ketika ada tujuan bersama, maka harus dilaksanakan secara kompak ya, dengan regunya, dengan kelompoknya. Kemudian, sikap kerjasama dapat memperkokoh persatuan, mempererat persaudaraan, menjadi pendorong semangat gotong royong, serta menjadikan pekerjaan terasa lebih ringan ya. Seperti yang Ustazah sampaikan tadi, kalau misalnya piket sendirian itu terasa berat, terasa capek. Tetapi kalau dikerjakan dengan kelompok, ya, dengan kerjasama, maka akan terasa lebih ringan, terus waktu lebih singkat. Nah, dengan bekerja sama, tujuan bersama dapat mencapai waktu yang lebih singkat. Dalam bekerja sama, kita harus bersikap toleran terhadap keberagaman yang ada.
Nah, demikianlah anak-anak yang Ustazah sampaikan tadi. Tibalah kita pada tugas mandiri. Tugas mandiri yang pertama adalah silakan dibuka buku pena halaman 37 ya. Pelajaran matematika nomor 1 dan 2 silakan dikerjakan di buku tulis. Kemudian kerjakan halaman 38 ya. Halaman 38 ini ada sebuah teks. Anak-anak silakan dibaca teksnya, dipahami, dicermati. Kemudian bila menemukan kata yang belum anak-anak pahami, silakan ditulis dan kemudian carilah artinya di Kamus Bahasa Indonesia. Silakan minta bimbingan ayah, bunda, atau kakaknya di rumah ya anak-anak yang Ustazah sayangi. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Tak jemu-jemu Ustazah selalu mengingatkan bahwa kita masih dalam masa pandemi COVID-19 ya nak ya. Jangan lupa mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun, kemudian bila ingin keluar rumah memakai masker. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.